warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Al-muhtaramun, para ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ridwan Atanullah fil hayati, akhina fillah, imamuna Ustaz Masyhuri, barakallahu fikum, para jamaah sekalian, para pengurus, para sesepuh. Mari sama-sama kita buka kajian kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Juga kita niatkan semoga kita yang hadir mendapatkan keberkahan majelis ilmu, panjang umur, sehat walafiat, segala hajatnya Allah kabulkan, anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa niyatan salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal istifada wal ifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Jamaah sekalian, kita sampai di halaman 14 ya. Bercerita tentang tokoh spiritual yang bernama Ibrahim bin Adham ya. Ini tokoh, kalau kita buka kitab Risalah Qusyairiyah itu ada di bagian pertama, bercerita tentang Ibrahim bin Adham ya, seorang yang anak raja kemudian menjadi kandidat raja tapi mendapatkan taufik hidayah, terbawa hidayah, ditinggalkan semuanya ya. Kita ulang lagi ceritanya. Makalah yang ke-31, makalah yang ke-31 baris ke-10 dari atas ya. Wal maqalah al-hadiyata wa thalathun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Maqalah atau nasihat yang ke-31. An Ibrahim bin Adham rahimahullahu annahu qila lahu bima wajadta zuhda ya. Dari Ibrahim bin Adham, semoga Allah sayang kepadanya, bahwa beliau pernah ditanya ya Ibrahim, katanya, bima wajadta zuhda ya, mengapa Anda mendapatkan sifat zuhud ya. Yang tadinya orang hidupnya poya-poya, hubud dunia, tak tahu berubah jadi orang yang zuhud. Nah, ditanya seperti itu. Kemudian bi ayyi syai'in ahbabta, katanya, tarka rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Apa sebabnya Anda tinggalkan kesenangan dunia dan mencari kebahagiaan akhirat ya. Nah, sebelum dijawab, ini diangkat dulu kisah tentang beliau. Ruwiya annahu kana sultanan fi baladi ya. Diriwayatkan bahwa beliau ada seorang sultan di negaranya. Fataraka sultanah, lalu beliau tinggalkan tuh kerajaannya.
wajtahada fil ibadati fi Makkah wa ghairiha. Kemudian beliau sungguh-sungguh dalam ibadah di kota Mekah dan selain kota Mekah. Wa fi risalatil Qusyairiyah, dan di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah disebutkan huwa Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur, ya. Beliau adalah Abu Ishaq, ini namanya Abu Kunyah, Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur min Quratil Balkh, ya, berasal dari kawasan daerah Balkh. Kalau sekarang itu istilahnya Pakistan lah, ya, di Khorasan, Pakistan. Itu melahirkan ulama-ulama hebat pada masanya, luar biasa. Karena min abnail muluk. Nah, beliau dulu adalah diantara anak-anak raja-raja, ya, anak-anak para raja. Fa kharaja yauman muttasidan. Satu hari beliau keluar untuk berburu. Fa athara, ya, tha'laban au arnaban. Kemudian beliau, ya, sedang berburu itu, yang dia tuju, yang dia kerja itu sa'lab, serigala, atau arnab, kelinci, ya. Wa huwa fil talabi, dan dia dalam buruannya. Fahatta bihi hatifun, tiba-tiba ada suara, ya, ini salah satu bentuk hidayah, taufik, ya. Allah mau kasih hidayah seseorang, Allah pengen bawa seseorang tuh dari mana aja tuh, ya, pintu-pintu hidayahnya. Fahatta bihi hatifun, kemudian terdengar sebuah suara, ya Ibrahim, Ibrahim, alihada khuliqta am bihada umirta. Ibrahim, hanya untuk ini Anda diciptakan, katanya, atau untuk ini Anda diperintahkan, ya. Tsumma hatafa bihi aydan min qarbusi sirdihi. Kemudian datang lagi suara, datangnya dari pelana kudanya. Itu pelana kudanya bersuara, ya. Wallahi ma li hadza khalaqta wa la bi hadza umirta. Demi Allah, Ibrahim, engkau tidak diciptakan untuk ini, untuk berburu aja, senang-senang, poya-poya, enggak. Wala bi hadza umirta, dan Anda tidak diperintahkan untuk yang begini, ya. Dengar suara itu, Pak, fanazala anda batihi, beliau langsung turun dari kudanya. Wasadafa ra'iyan, beliau menemui ra'iyan ini, katakanlah anak buah daripada bapaknya, ra'iyan li abihi. Fa akhadha jubbatan lirra'i, lalu beliau ambil bajunya ra'i ini, anak buah bapaknya, min sufin, yang terbuat dari suf, artinya dari wal yang kasar. Walabisaha, beliau pakai itu. Wa atahu fursahu, lalu sebaliknya tukeran, kudanya dikasih sama ra'i, anak buahnya. Wa mamahu, dan semua yang dia bawa dikasih semuanya, ya. Jadi dia udah nggak bawa apa-apaan, cuma pakai baju ra'i tadi. Tsumma innahu dakhala al-badiyah, kemudian beliau terus berjalan ke padang pasir tuh. Tsumma dakhala Makkah, terus sampailah masuk ke kota Mekah al-Mukarramah. Wa sahiba biha Sufyan ats-Tsauri, dan beliau akhirnya bertemu dengan tabi'in, ya, ulama besar Sufyan ats-Tsauri. Ini salah satu kelebihannya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sufyan ats-Tsauri kalau masuk masjid selalu pengen salaman sama orang yang ada di masjid, salaman semua, ulama besar. Sampai-sampai ada yang bertanya, Imam, kenapa Anda menyalamin semuanya? Aku ingin ketika bersalam, aku melihat wajah-wajah yang mengingatkan aku kepada Allah, ya. Jadi ada orang-orang pendapat, ada nurnya Allah, ada jazabat ilahiyahnya Allah, teringat Allah, gitu, ya. Wal Fudail bin Iyad, ya, ini tokoh sufi juga. Wa dakhala Syam, lalu beliau juga masuk ke kawasan Syam, Palestina, Yordan, ya. Wa mata biha, dan beliau meninggal di Syam. Wa kana ya'kulu min 'amali yadihi, ya. Beliau tuh makan dari hasil, ya,
usahanya sendiri, tangannya sendiri. Mislu hasad, seperti beliau berburu, wa hifdzil basatin, dan menjaga kebun. Nah, dia kerja sebagai penjaga kebun. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Baru dia menjawab nih, qala ay sayyiduna Ibrahim. Yang ditanya Ibrahim, kenapa Anda bisa juhud sekarang? Dia menjawab, bi salasati asya'a, karena 3 faktor. Pertama, ra'aitul qabra muhisan. Aku melihat kuburan itu sunyi, sepi katanya. Ay qati'an lil qulubi an mahbubati. Artinya memutus hati kepada para kekasih-kekasihnya. Orang sudah di kuburan sendirian, Pak, enggak ada temannya. Istri yang cantik dia kagak bawa. Suami yang dulu penyayang, setia, kagak mau masuk ke kuburan. Ya, jadi beliau melihat di dalam kuburan itu sepi, sunyi, ya. Udah terputus dari semua orang. Bapak-bapak pernah nggak masuk kuburan? Bayangin, ya. Kata Nabi apa? Nabi ngasih gambaran. Kuburan itu isinya 2, ada kenikmatan, ada azab. Itu doang 2, ada lain. Ya tingginya segitu ya, 2 meter kurang lebih. Paling luasnya semeter. Tapi nanti bisa jadi luas terasa ya, yang mendapatkan namanya makna nikmat maknawiyah namanya. Baik. Wali samai mu'nisun ay man yaskunu qalbi. Ketika beliau mengatakan, aku melihat kuburan itu sunyi, ya, terputus, ya, dari terputus hati udah pisah dari orang-orang yang dicintainya. Walaysa mai mu'nisun, dan saya udah nggak ada lagi teman, ya, yang bisa menenangkan hati saya. Dulu di rumah di Indonesia, di dunia, ketika bapak pulang, bapak di PHK, istrinya tampil. Udah Pak, sabar, tenang, nanti rezekinya ada lagi. Fungsi istri itu, ya. Kayak Nabi kan, habis dapat wahyu kan gemeteran tuh. Buat cerita sama istrinya, jangan takut suamiku, terus dia. Itulah pentingnya apa? Mitra, pentingnya teman. Sayyidina Abu Bakar di Gua Hira, idhuma isnani fil ghar. Dalam keadaan ketakutan, takut ketahuan kafir Quraisy. Nabi pegang pundaknya, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ya, jangan takut, jangan khawatir, ada Allah selalu bersama kita. Nah, itu pentingnya, fungsinya teman hidup, ya. Saling menolong, saling mengingatkan. Akhuka katanya, saudaramu yang sebenarnya siapa? Saudaramu apabila kita lalai, dia ngingetin kita. Apabila kita sudah berada di jalan Allah, dia kasih motivasi. Itu namanya saudara. Ya, bukan yang diajak ketawa-tawa, joget-joget, bukan. Ya. Nah, ini kan kita bicara tentang kalam orang-orang salihin. Ya. Orang salihin, kata Nabi, kata Allah, bertemanlah dengan orang-orang yang salihin. Orang salihin dikenangnya apa, Pak? Bukan dikenang badannya, wah gemuk, kurus, bertenaga, bukan. Yadhkaru katanya liman hajihim wa athari. Orang saleh itu yang dikenang apa, Pak? Manhaj hidupnya, ilmunya, itu yang dikenang. Ya. Maka kita mencontoh, mengikuti apa yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua kita, guru-guru kita, ya, kita lanjutkan perjuangannya. Namanya mengikuti jalan orang-orang saleh. Kemudian yang berikutnya, wa ra'aitu tariqan tawilan. Ya, ini salah satu yang membuat beliau jadi zuhud. Aku melihat jalanan panjang banget katanya. Ai masafatun ba'idah, masafatan ba'idatan fil akhirah. Jarak yang begitu jauhnya,
ya di akhirat. Walaysa ma'i zad, dan tidak ada bersamaku bekal. Yu'inuni ala tilkal masafah, yang dapat membantuku ya dalam perjalanan yang begitu jauhnya. Ini alasan yang kedua. Aku melihat perjalanan menuju akhirat itu begitu panjangnya, butuh bekal. Aku nggak punya bekal. Kemudian yang ketiga yang membuat beliau zuhud, wa ra'aitul jabbar. Aku melihat Allah yang maha perkasa. Ay alladzi yuqahhirul ibadah, yang mendudukan ya hamba-hamba ala kulli ma'arad, atas apa yang diinginkan. Qadiyan, Allah yang jabar itu menjadi qadi, jadi hakim. Walaysa li hujjah, dan saya kagak punya argumen, saya kagak punya dalil, saya kagak punya pembelaan nanti. Ay ma yadul ala sihhati da'waya, artinya apa yang menunjukkan kepada kebenaran ya pengakuan saya. Dulu saya ahli sholat, ya ternyata nggak ahli sholat. Dulu saya ahli puasa, saya nggak ahli puasa. Ya. Yang ketiga beliau mengatakan, aku melihat Allah yang majabbar sebagai hakim nanti. Ya, nanti kan pertama kali kita di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Ditanya sholat kita. Ya, langsung sama Allah tuh qadinya. Kalau sholatnya cakep, insya Allah yang lainnya cakep semuanya. Ya, maka saya pesan jamaah, sesibuk apapun jangan tinggalkan sholat. Ya, utamakan lagi bisa berjamaah. Min ankaril mungkar, katanya. Di antara kemungkaran yang sangat besar. Kemudian wa akbar kadair, dosa besar yang sangat dahsyat. Wa afsal muharramat, keburukan ya, yang berada di dalam hal-hal yang dilarang Allah. Apa? Tarkus shalah, ninggalin sholat. Ya, karena kata Nabi apa? Al ahdu bainana wa bainallah sholat. Perjanjian antara kita sama Allah adalah sholat. Orang Muslim ya, dia harus sholat, hadirkan hatinya. Taib, itu 3 faktor yang menjadi sebab beliau berubah, ya, pindah kehidupannya, ya, ada kesadaran ingin bersama Allah. Wal maqalah ats-tsaniyah wa tsalatsun, maqalah yang ke-32, an Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu annahu su'ila anil unus billahi ta'ala ma huwa faqala. Dari Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah sayang kepadanya, sesungguhnya beliau ditanya tentang unus billah. Apa unus? Merasa tentram bersama Allah, dekat bersama Allah. Unus itu, anis itu teman, ya, dekat sama Allah. Orang kalau dekat kan artinya tentram, ya. Ma huwa, apa itu yang dimaksudkan dekat kepada Allah? Artinya merasa tentram bersama Allah. Faqala ay Sufyan, beliau menjawab, la tasta'nisu bi kulli wajhin sabihin ay musyrikin. Anda tidak akan pernah merasa hatinya tentram, nyaman dengan segala bentuk ketampanan. Jadi orang merasa ganteng aja tuh kagak menjamin dia akan bahagia di akhirat. Ya. Wala bi sautin tayyibin ay ladidin fis simai wa syarihin fil qalbi. Ya, juga katanya Anda tidak akan tentram, nyaman dengan hanya mengandalkan suara yang bagus, suaranya yang merdu, yang enak didengar. Ya, kalau kasih syarat penjelasan enak sampai masuk ke dalam hati. Yang ketiga, wala bilisanin fasihin, ya. Tidak juga Anda akan bisa tentram dengan apa? Dengan hanya mengandalkan punya lisan yang baik, yang fasih, ya. Tapi kalau mau tentram, perbanyak amal soleh, ya. Karena yang kita bawa nanti adalah amal soleh. Wal maqala as-salisata wa thalathun,
Nasihat yang ke-33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepadanya. Ya, kalau jangan perhatikan ini semuanya kalam solihin, kalam anbiya, sahabat, tabi'in, ya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang hatinya di dadanya dikasih nur, anwar, cahaya, futuhat, ya, inkasyafat itu. Udah terlepas dari terbelenggu daripada syahwat, nafsu, ya. Katakan ini orang-orang yang sudah samawiyah, udah malakatiyah ini orang ini. Ya. Yang ruhaniyatnya udah dekat sama Allah. Apa katanya? Az-zuhdu thalathatu ahrufin. Ya. Kata zuhud ini ada 3 huruf. Ada zuhud apa? Ya, orang yang kagak cinta dunia, lebih cinta kepada akhirat, ya. Az-zayu katanya wahau wadal. Ya, ada 3 huruf. Zuhud, huruf zai, huruf ha, dan huruf dal. Nah, sekarang dikasih definisi. Ada istilahnya likulli harfin makna, kata Imam Sya'rawi, wa likulli kalimatin makna, wa likulli harfin makna, wa likulli mustalahin makna. Setiap huruf punya arti, ya. Setiap kalimat punya arti, setiap mustalah punya arti. Ya, seperti misalnya kata Ramadan. Besok ini beberapa bulan lagi kita ketemu bulan Ramadan. Semoga jamaah dipanjangin umurnya kita semuanya, ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa razukna amalan fi Ramadan. Minta bukan hanya sampai di bulan Ramadan, minta apa? Bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu kata Ramadan terdiri dari 5 huruf: ra, mim, dad, alif, nun. Jadi ulama memberikan makna ra di mana rahmatullah. Di bulan Ramadan isinya rahmat Allah semuanya. Mim maghfiratullah, ada ampunan Allah. Dad dhamanul jannah. Alif aminun min adami. Nun nurullah. Seakan-akan katanya barang siapa yang puasa bulan Ramadan, malamnya diisi dengan tarawih, qiyamul lail, mendapatkan rahmatnya Allah. Ya. Ampunan Allah, jaminan surga, selamat daripada siksa kubur, siksa api neraka, nur, dan kelak di hari kiamat bertemu dengan Allah. Ya, ini juga sama seperti itu. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf: zayu, wahadu, wahaun, wadalun. Fazayu zadun lil ma'adi, ay lil akhirati. Zai adalah zat. Apa zat? Bekal untuk hari kembali. Ai lil akhirati, untuk negeri akhirat. Wa huwa taqwallahi ta'ala. Nah, bekal untuk kembali kepada Allah pada bukan mobil, bukan. Ya, tapi ketakwaan kepada Allah. Tapi ini seperti Pak Herdiansa, jauh ngikut pengajian bawa mobil. Nah, ini mobilnya jadi sarana takwa. Ya. Ada orang punya mobil buat maksiat, waliyadzubillah. Dia punya mobil, punya kendaraan, diajak untuk takwa kepada Allah. Yang kedua, walha, huruf ha, ya. Walha'u hadyun lid-dini. Ha di mana? Ha hadi, petunjuk kepada agama. Ai suluku thoriqin, ya, menempuh jalan yusilu ila tariqatil Muhammadiyah, yang menghantarkannya kepada tariqah Muhammadiyah. Artinya apa? Mengikuti manhaj, gaya hidup, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadalu yang ketiga kan zuhud, dal. Dan huruf dal punya makna dawamun ala ta'ah, selalu dawam, konsisten, terus menerus, istiqomah dalam ketaatan. Ya, nah, salah satu manhaj orang-orang saleh adalah ya al-istiqomah, istiqomah dalam kebaikan. Wal maqalatu ar-rabi'ata wa thalathun, nasihat yang ke-34. Qala, ya, ai Ibnu Abbas, ya,
sepupunya Nabi ini, beliau berkata, fi maudhi'in akhar, di tempat yang berbeda, tempat lain. Az-zuhdu thalathatu ahrufin. Nah, kata beliau, zuhud punya 3 huruf. Az-zayu, zai artinya tarku zinatin. Nah, zina, ya. Meninggalkan zina, ya. Wal ha'u, dan ha tarkul hawa, meninggalkan hawa, ya, ajakan-ajakan yang jelek. Ai mahbubatun nafsi, ya, keinginan-keinginan nafsu. Nafsu karakternya apa, Pak? Selalu ngajak yang jelek-jelek, ngajak yang buruk-buruk nafsu itu, ya. Dia, ya, adalah tarkul hawa, meninggalkan ajakan hawa nafsu. Wadalu, sebentar hubdal, bermakna tarkud dunia, meninggalkan dunia, ya. Min sana'il khalqi, dari apa? Dari pujian manusia. Wa minat tana'umi, dan dari kesenangan-kesenangan. Wa tawassu'i, yang berlebihan, fil ma'akili wal masyaribi wal malabis wal masakin, ya. Meninggalkan pujian manusia, artinya kagak suka dipuji, amalnya ikhlas karena Allah. Kemudian meninggalkan apa? Tana'um. Apa tana'um itu? Hidup yang bergelimangan, yang berlebihan dalam makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, ya. Artinya hidupnya sederhana, Pak, kagak berlebih-lebihan, gitu. Waqala wal maqalatu al khamisatu wa thalathun, maqalah yang ke-35 atau nasihat yang ke-35. An Hamid al-Laqaf rahimahullahu annahu atahu rajulun faqala lahu awsini, ya. Dari Hamid al-Laqaf, semoga Allah sayang kepadanya, annahu atahu rajulun, sesungguhnya beliau ada seseorang datang kepadanya. Faqala lahu, lalu orang itu berkata kepadanya, awsini, ya, tolong nasihatkan saya, tolong beri wasiat kepada saya. Ai bima yanfa'uni fid din, tolong nasihatin saya dengan sesuatu yang bermanfaat untukku dalam agama, ya. Faqala, lalu beliau menjawab, ij'al lidinika ghilafan, asalnya ij'al ghilafan lidinika, ya. Ij'al, jadikanlah, lidinika, untuk agamamu, apa? Ghilafan, pelindung. Kagila fil mushafi, seperti sampul mushaf, ya. Jamaah sekalian, ini kitab, ini ada sampulnya tuh. Kalau dia tanpa sampul begini aja, ya bisa amburadul, ya. Ini pentingnya ghilaf, atau sampul. Jadikanlah untuk agamamu itu pelindung. Nah, ya, jadikanlah agamamu sebagai pelindung. Kagila fil mushaf, seperti sampul Al-Quran. Wa huwa ma yasunuhu anid danas. Nah, sampul ini akan menjaganya dari kotoran, ya. Qila lahu ma ghilafuddin, ditanya lagi, apa maksudnya pelindung agama itu? Nah, jawabannya, fasyari'atu min haitsu innaha tuta'un tusamma dinan. Yang namanya pelindung agama itu apa? Syariat. Dari sisi syariat itu harus tutok, harus ditaatin. Syariat itu bicara hukum. Oh, besok puasa nih, puasa, ya. Hukum sholat, jalanin hukum, ya. Tusamma dinan, dinamakan agama. Wa min haitsu innaha tujma'u tusamma millatan, ya. Yang dinamakan pelindung agama itu juga dikatakan apa? Innaha tujma'u, dari sisi dia adalah menghimpun, ya. Tusamma millatan, dinamakan agama. Wa min haitsu innaha yurja'u ilaiha tusamma madhhaban.
Dari sisi dia juga dikatakan apa? Tempat kembali, dinamakan madhab. Ya. Qala lahu Ghilafuddin, dikatakan lagi kepadanya, Ghilafuddin, pelindung agama adalah tarkul kalami illa ma la budda minhu. Ya. Yang dikatakan pelindung agama jamaah sekalian adalah tarkul kalam, meninggalkan kata-kata yang kagak baik, ya, meninggalkan kata-kata illa ma la budda minhu, kecuali yang harus dia sampaikan, ya. Karena ada istilahnya mala yakni, kata-kata yang kagak ada artinya. Orang ngobrol ngarung ngidul kemana aja kagak jelas, ya, malah ghibah, namimah, waliyadzubillah. Katanya apa? Idza ma hamamta fi nutqi bil batil faj'al lisanahu tasbihan. Kalau Anda ingin bicara ngomong yang kagak jelas kemana-mana, gantilah dengan bertasbih kepada Allah, memuji Allah, berzikir kepada Allah, gitu. Wa huwa ma la yahsul maqsudu min umri dunya illa bihi. Jadi maksudnya meninggalkan kata-kata, omongan-omongan kecuali yang emang perlu, yaitu ma la yahsul, sesuatu yang tidak sampai maksud daripada umur dunia illa bihi, kecuali dengan harus bicara. Kalau nggak bicara nggak selesai urusan, harus disampaikan. Berarti itu perlu, wajib. Qala Sulaiman alaihissalam atau Luqman. Sulaiman alaihissalam atau Luqman berkata, ya, idza kana al-kalamu min fiddatin kana as-sukutu min dhahab. Apabila kata-kata, ucapan, ujaran itu berupa perak, kana as-sukutu min dhahab. Kalau diam itu dari emas. Maka di Israel apa? Orang diam itu mutiara. Orang diam itu emas. Ya. Wal makna, pengertiannya, idza kana al-kalamu fil khairi, apabila pembicaraan dalam hal yang baik-baik, kal fiddah hasanan, seperti bagaikan apa? Bagaikan perak dalam bicara yang baik-baik, gitu. Kana sukutu an syarri kadzahab, maka diam dari bicara yang buruk-buruk itu bagaikan emas, fil hasani, dalam kebaikan, ya. Wasaqitu fil haqqi karena fil batil. Orang yang diam dalam kebenaran itu seperti orang yang berbicara dalam kebatilan. Itu. Wa tarkud dunya minal amtiati, dan meninggalkan dunia minal amtiah, dari segala bentuk-bentuk kenikmatan, ya. Illa ma la budda minhu, kecuali memang yang seharusnya. Wa huwa ma la tahsul hajatu illa bihi, yaitu sesuatu yang dia tidak bisa dapatkan, ya, kecuali dengannya. Artinya kalau memang dia harus punya, wah ini Pak, kita harus punya mobil nih, karena kita perlu untuk segala urusan, yaitu sesuatu yang jadi kebutuhan, ya, bukannya untuk yang bersifat glamor, untuk yang bergaya-gayaan, bukan. Wa tarku mukhalatatin nas illa ma la budda minhu, ya. Yang berikutnya yang dikatakan pelindung agama adalah meninggalkan mukhalatah, ya, bergaul dengan orang banyak kecuali yang memang seharusnya, gitu. Kalau bisnismen ya harus waktunya dia berkumpul, mana buddha minhu maksudnya, ya. Wa huwa ma la yahsul matlubu, yaitu sesuatu yang tidak bisa tercapai illa bihi, kecuali dengan dia bergaul. Wan nasu tanqasimu ila arba'ati aqsamin kama qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini kata hikmah yang luar biasa ini. Manusia, ya, itu terbagi kepada 4 bagian, 4 macam. Kama qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdul Qadir Jailani, qaddasa sirrahu, semoga Allah mensucikan hatinya, ya.
Pertama, rajulun la lisana lahu. Ada seseorang yang kagak punya lisan katanya. Wala qalba, juga kagak punya hati. Siapa dia? Wa huwal asil gharril ghabiyyi. Dia orang yang suka maksiat. Orang yang tertipu dengan dirinya, orang yang bodoh. Nah, ya. Orang ini katanya diungkapkan orang yang kagak punya lisan, kagak punya hati, ya. Fahdhar an takuna minhum. Hati-hati, awas, ya, Anda termasuk daripada mereka. Wala takum fihim, ya. Juga jangan bergabung bersama mereka. Fa innahum ahlul adzabi. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pantas, ya, mendapatkan azab. Yang kedua, gambarannya ada rajulun lahu lisanun bila qalbi. Ada seseorang punya lisan tapi kagak punya hati. Apa maksudnya nih? Fayantiqu bil hikmati. Dia kalau ngomong hikmah, bagus banget ngomongannya, tapi wala ya'malu biha, enggak pernah diamalkan. Ayo tahajud bagus banget, enggak pernah tahajud. Duha enggak pernah duha. Ya. Apa, Pak? Iya. Kayak calo lah. Ayo cakung. Orang naik cakung dia masih di kelender aja. Baik. Jadi ada dua ya gambarannya, bagus ini ilustrasinya. Pertama, rajulun la lisana lahu wala qalb. Ada orang yang kagak punya lisan, enggak punya hati. Ini orang yang suka maksiat. Orang yang bodoh, orang yang tertipu dengan diri sendiri, magrur. Hati-hati sama mereka. Jangan berteman dengan mereka. Yang kedua, rajulun lahu lisanun bila qalbin. Ada seseorang punya lisan tapi kagak punya hati. Fayantiqu bil hikmati. Dia kalau ngomong hikmah, enak, bagus banget dah. Tapi wala ya'malu biha. Ya, dia kagak pernah mengamalkannya. Yad'un nasa ilallahi ta'ala. Dia ngajak orang, ayo salat. Wa huwa yafiru minhu. Sementara dia lari dari Allah, jauh dari Allah. Salat, dia enggak salat. Ngaji, dia kagak ngaji. Bisa puasa, dia enggak puasa, ya. Oke. Fab'ad minhu, jauhlah, ya, jauhlah Anda minhu darinya, itu. Li'alla yakhtafaka biladzi lisanihi, agar katanya Anda tidak tertipu lah, tidak tersihir, tidak terbawa dengan kelezatan lisannya. Kalau bahasa ini dengan manis lisannya, ya. Fatuharrikuka naru ma'asihi, maka nar maksiatnya akan membakarmu. Wa yaqtuluka nitnu qalbihi, dan nitnu bau hatinya itu akan yaqtuluka, membunuhmu. Nah, ya. Jauh itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ya. Rajulun lahu qalbun bila lisan. Nah, sebaliknya, ada orang punya hati, berarti hatinya cakep dia. Tapi bila lisan, enggak suka ngomong. Kalau dia beramal dia diam aja, ya. Wa huwa mu'minun, dia ini orang yang mukmin. Satarahu Allah taala an khalqihi. Allah tutup dia daripada orang lain, ya. Wa basarihi, katanya bi'uyubin nafsihi, dan penglihatannya dari aib-aib dirinya sendiri. Wa nawwara qalbahu wa arrafa ghawaghil mukhalatatin nas, dan diberi cahaya hatinya, kemudian diberikan ilmu
ya, apa tentang gawail mukhalatah, tentang bahayanya bercampur baur, bergaul dengan manusia. Wa su'umal kalam, dan apa tuh su'um itu jeleknya pembicaraan. Fahada rajulun waliyullahi ta'ala, ini adalah seorang yang walinya Allah. Mahfuzun fi satrillahi ta'ala, dia selalu terjaga, terpelihara dalam melindungan Allah, ya. Fal khairu kullul khair, katanya. Fal khairu kullul khair atau kullul khair, maka kebaikan itu semuanya adalah kebaikan, indahu di sisinya. Nah, ada orang Pak yang kalau beramal enggak ada yang tahu dia. Ya, semua orang jaga, ditutupi namanya. Aib-aibnya juga ditutupi. Ya, hatinya dikasih cahaya, lalu dikasih ilmu agar dia tahu bahaya-bahaya bergaul dengan orang banyak, ya, dan bahaya di kata-kata yang buruk-buruk. Orang seperti ini dikatakan waliyullahi ta'ala, mahfuzun, selalu terjaga, fi satrillah, dalam lindungan Allah, ya. Fal khairu kullul khair, artinya semuanya itu kebaikan yang ada dalam dirinya. Fadunaka, ya, wa mukhalatatuhu wa khidmatuhu, maka katanya kamu harus bergaul dengan dia, berkhidmah dengan dia, ya. Fa yuhibbukallahu ta'ala, maka Allah akan cinta kepada Anda. Jika ada orang soleh Pak, orangnya kagak, ya, kagak pengen apa segala amal solehnya diekspos, ya, tawadu. Nah, ini katanya kalau ketemu orang seperti ini deketin, ya, belajar sama dia, bergaul kepadanya, gitu. Kalau bisa jadi ya khadimnya lah, ya, temannya, ya, bantu dia. Itu apa? Fa yuhibbukallahu ta'ala, maka Allah akan cinta kepada Anda. Yang keempat, ya, rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmihi. Lebih tinggi lagi, seseorang yang ta'allama, dia belajar. Kita alhamdulillah nih belajar. Wa 'allama, ngajar, ya. Wa 'amila bi ilmihi, yang ketiga dia beramal dengan ilmunya. Jadi orang yang hakim nih. Dia tahu dia amalkan. Ada orang tahu kagak diamalkan. Ini juga manhaj orang-orang solih. Apa dia? Dia orang solih itu al ilmu qoblal amal. Ya, ilmu dulu baru amal. Karena dasarnya fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Wa huwal alimu billahi ta'ala, dia orang yang mengerti tentang Allah, wa ayatihi, paham betul tentang ayat-ayat Allah. Istauda Allahu qalbahu, Allah titipkan kepada hatinya apa? Ghara'iba ilmihi, kok ajaiban ilmunya Allah. Wa syaraha sadrahu, dan Allah kasih penjelasan hatinya, liqabulil ulum, untuk menerima ilmu-ilmu. Ya, jamaah sekalian, ada orang-orang yang Allah kasih ilmu ma'rifat, ya. Allah kasih ilmu tentang, ya, di luar panca indera gitu. Dia punya kasyafat gitu. Dikasih ilmu hikmah, ilmu ladunia lah, ilmu wahbiyah, ya. Dan ini mudah sebetulnya. Syaratnya ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini dari Allah. Takwalah Anda kepada Allah, Allah akan ajarin Anda. Gurunya langsung Allah. Lalu yang kedua, hadis, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, warathahullahu ilman ma lam ya'lam, dia akan Allah kasihkan ilmu yang tadinya dia kagak tahu, ya, begitu. Taib.
Jadi apa tadi? Istaudallahu qalbahu. Ya, Allah akan menitipkan kepada hatinya gharaiba ilmihi. Kalau itu jamak disebut ajaib, keaneh-anehan ilmunya atau ilmunya luar biasa. Ya, tahu aja, bisa aja. Wa sharaha sadrahu, dikasih pencerahan tuh dadanya. Kan zaman sekalian, Nabi Musa itu pengen berhadapan dengan Fir'aun, dakwah, itu hatinya terasa sempit itu, besar. Maka doa Rabbi shrahli sadri. Itu zaman juga kalau merasakan melaksanakan apa saja kok hatinya keberat ya, nggak lapang, nggak legowo itu. Bacalah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, minta kasih kemudahan dan seterusnya. Tapi kalau Rasulullah nggak ada alam nasrah laka sadrak. Nabi itu udah hati. Maka Nabi itu dihina, dicaci. Nabi nggak peduli. Nabi. Nah itu bagaimana punya jiwa kayak Nabi itu. Ya. Kita kan kagak ditegur aja ngambek. Ya. Marah, sensitif banget hati kita. Ya Nabi luar biasa. Nabi kata dia sabil. Sampai Nabi ditimpukin berdarah-darah. Ya, datang mereka, Nabi, apa ini penduduk Taif saya hancurkan? Jangan. Itu kan hati Nabi yang penuh dengan rahmah, kasih sayangnya luar biasa itu. Kalau kita kan buahnya apa? Emosi kan. Udah jadi habisin. Tapi Nabi kagak, ya. Itu yang kalau saya doa tuh, Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul, ilmunya, asrar rasul, anwar, ahwal, ya, tarbiyah, sunnah, mutaba'ah, mimpi, syafaat. Ini yang terakhir nih, punya surah ruhaniyah. Kita pengen punya ruhaniyat kita nih, jiwa kita itu seindah, seelok ruhaniyatnya Nabi. Surah ruhaniyah mujammalah bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikit lagi ya. Jadi katanya kalau mana? Fahdhar an tukhalifahu. Hati-hati ya. Jangan Anda berselisih dengan orang seperti itu. Itu orang alim, orang saleh, deketin, jangan jauhin. Ya. Wa tujanibahu, ingat jangan kau jauhin. Wa tatruk ruju'a ila nasihatihi, dan kau tinggalkan rujuk kepada nasihatnya. Ya. Jadi apa maksudnya? Kalau dapat orang seperti ini, katanya jangan kita tukhalifahu, jangan kita berselisih, ya, udah ikutin aja. Semua kata-katanya itu nur, cahaya, ya, dari Allah. Jangan kau deketin, tapi jangan kau jauhi, malah kau dekati. Wa tatrukur ruju'a ila nasihati, dan jangan juga ya dikasih nasihat jangan juga kagak dengerin ya, tapi ambillah segala nasihatnya. Kenapa? Fa innahu fadlun wa ni'matun minallah. Ya katanya la budda likulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Hendaknya seorang mukmin membuka hatinya lebar-lebar bagi orang yang kasih nasihat. Nasihat itu dasarnya fadlun wa ni'matun minallah. Ya, hari ini kebetulan lewat saya, nanti lewat Pak Kiai dan sebagainya. Banyak cara Allah untuk menyempurnakan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada pertanyaan silakan. Ya. Di sini kalau dihubungkan dengan ayat dalam surat Az-Zariyat ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau tidak ada ketakutan, tidak ada rasa beban dalam menjalani kehidupan, gimana Ustaz? Hubungannya dengan ini, Mas. Yang mana nih? Ya. Kaitannya dengan Al-Quran surat Az-Zariyat itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Benar. Para wali-wali Allah itu terpelihara, terjaga, sikohnya kuat kepada Allah.
ya katakanlah sandarannya hanya Allah aja itu. Maka wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kagak, kalau sudah ngomong A ya A itu benar ya. Kagak takut kepada siapa yang dihadapin. Ya, kenapa? Sandarannya enggak lagi kepada manusia. Kayak yang disebut itu, Allah kasih kekuatan tapi bukan kekuatan tentara, bukan kekuatan anak buah, tapi memang punya dasar kekuatan yang dari Allah, keberanian dari Allah. Ya, orang-orang saleh itu, ya, kagak takut miskin gitu, nggak takut nggak dapat harta, enggak. Ya. Orang-orang saleh selalu dijaga Allah, dipelihara Allah. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu masiddiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertemanlah kepada orang-orang yang salihin, siddiqin. Rajulun waliyullahi ta'ala. Mereka selalu mahfuzun, sudah terjaga, terpelihara. Maka kagak ada rasa takutnya. Bentengnya langsung Allah, sandarannya langsung Allah. Itu yang paling mahal. Ya. Baik, tonton. Ya. Ini yang mengenai wal maqalatul salisata wa salasuna, yang maqalah yang ke-33. Ini kan sama-sama dari Ali bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala zuhud, kata zuhud ada tiga. Ya. Za yang berarti bekal untuk kembali kepada ketakwaan Allah, za yang petunjuk kepada agama, dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Ini bedanya apa dengan wal maqalatul rabi'atul salatuna, sama-sama dari Ali bin Abbas. Ya, ini enggak beda. Itu justru ini tambah wawasan bahwa kata zuhud itu menurut yang pertama ya punya makna ya. Jadi katanya zuhud menurut Ibnu Abbas itu ditirik dari setiap hurufnya. Zai punya makna apa? Zadun lil ma'ad, ya, bekal untuk hari kembali. Kemudian ha punya makna hadiyun lid-din, petunjuk untuk agama. Kemudian satu lagi dal bimana dawamun ala ta'ah, ya, istiqomah dalam ketaatan. Nah, kemudian Ibnu Abbas punya pendapat lain lagi, maksud gitu, ya. Zuhud menurut beliau itu juga ada 3 huruf. Zai yang pertama tarkuz zina, ya, meninggalkan zina. Walha tarkul hawa, meninggalkan ajakan hawa nafsu. Kemudian dal tarkud dunya, meninggalkan dunia. Maksudnya apa? Meninggalkan pujian-pujian daripada orang lain. Kemudian meninggalkan tanahum, tawassu, hidup penuh dengan kenikmatan yang berlebihan dalam makanan, minuman. Misalnya apa, makanan satu hari kalau makan zuhur nih lauknya sampai 12 lauk. Banyak banget. Baru 4 lauk sudah cukup ya. Kita kalau umroh aja itu berapa? Paling 4 lauk, 1, 2, 3, 4. Itu sudah enak banget tuh. Ya, kemurahan dikit itu 3 lauk. Ini sekali makan 10 lauk, 10 lauk. Namanya tawassu' katanya. Ya, berlebihan dalam hal makanan. Rumah, ya, ibu bapak sudah punya rumah di sana 200 meter udah gede tuh ya. Pengen gedean lagi, itu kelebihan dalam itu. Baik. Ya, ini merupakan tambahan wawasan, ya, definisi yang berbeda dari setiap. Kan kalau kita bicara nanti banyak zuhud, menurut ini lain lagi banyak banget. Nanti kalau kita jadikan sebuah tema tematik khusus tentang zuhud, penulisan ilmiah, ambillah beberapa kata zuhud dari setiap ulama-ulama. Masukin ulama kontemporer, ulama yang
turos. Lalu setelah itu baru adik kita sebagai peneliti. Amma az-zuhud indana, adapun zuhud menurut saya adalah gini. Ya, itu dalam penulisan ilmiah. Jadi kagak bertentang Ustazah, ini hanya tambahan, tambah luas malu tentang makna zuhud. Ya. Yang paling bagus buat patokan yang mana Pak Ustaz? Ya. Yang paling bagus buat patokan jawaban. Ya, dua-duanya kalam helwah. Dua-duanya bagus karena dari tabiin semua ini. Ya. Yang pertama Ibnu Abbas. Ya, itu dikatakan turjamatul Quran, hibratul ummah. Orang yang sama Nabi didoakan itu. Ahli tafsir ini beliau. Ya. Kedua katanya Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi dua-duanya para sahabat dua-duanya ya. Jadi bagus semuanya tentang zuhud itu. Kalau bahasa kita zuhud apa sih? Zuhud hidup dengan kesederhanaan di bawah cahaya Allah, bimbingan Nabi gitu kan. Dia Allah kasih nikmat tapi kagak larut dengan kenikmatan itu, kagak lalai, kagak lupa itu. Karena ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dia sanggup bertahan, masih ingat Allah. Tapi dikasih ujian kekayaan dia bisa lupa, malah berat. Ya kalau ditanya makanya kemarin kan, mana yang lebih afdal? Bersyukur ya ketika dikasih nikmat dia bersyukur, atau sabar ketika dia ditimpa musibah. Mana yang paling bagus? Ibu-ibu mau dikasih nikmat atau dikasih ujian? Kalau Imam Ghazali dan Ibnu Abidin mengatakan sebetulnya orang yang bersyukur dia pasti dia sabar. Orang yang sabar pasti dia syukur. Orang yang tiba musibah, kalau dia paham hakikat musibah, dia gembira karena habis musibah berikutnya adalah nikmat. Itu. Ya, di balik musibah ada kenikmatan. Dia kayak jamaah pengen naik tingkat, kan diuji dulu tuh. Dalam masa ujian kan tak seberat, habis itu lulus naik derajatnya. Nah, ya. Ketika dia ditimpa musibah selalu sabar dan bersama Allah. Ketika dapat nikmat selalu segera bersyukur dan memuji Allah. Udah. Kullu katanya setiap orang mukmin semuanya bagus semuanya. Kalau ditimpa musibah dia sabar, dapat nikmat dia syukur. Madalaya. Allahu a'lam. Ya, ada lagi? Cukup? Cukup ya. Kita berdoa kepada Allah semoga dikasih pemahaman ya. Hidup kita tambah bermakna, tambah dekat kepada Allah ya. Ada orang tambah ilmu, tambah jauh dari Allah ya. Kita dijadikan orang-orang yang apa? Ya. Dibukakan semua ilmu-ilmu Allah, dikasih ma'rifat, pemahaman. Karena ada orang-orang itu yang dihijab. Itu disiksa oleh Allah, dihijab. Enggak dapat pengetahuan, jauh dari ilmu-ilmu keislaman, dengarnya ilmu politik ya, ekonomi aja, agama enggak sempat dia. Itu namanya hijab, narul hijab. Ada yang namanya dua, narus sudud, disiksa dengan sudud. Apa sudud itu? Merasa berat kayaknya. Kalau datang waktu panggil Allah, mau sholat berat banget. Entar. Mau baca Quran berat banget. Mau bangun malam berat banget. Itu namanya azab tuh ya. Kemudian yang ketiga ada narul bu'd. Emang dijauhkan hidupnya, gaya hidupnya dijauhkan dari nilai-nilai Islam. Waliyadzubillah an tariqillah an syar'illah wa an manhajillah. Ada orang-orang yang KTP-nya Islam tapi gaya hidupnya liberal, jauh daripada tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga kita selalu dalam bimbingan Allah ya. Dapat rahmatnya, dapat kasih sayangnya, dipanjangkan umurnya, bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Allah hadir niyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah
sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma rzuqna ilmal awwalin ilmal akhirin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna ilmal anbiya wal mursalin wa fahmal muqarrabin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan warzuqna amalan salihan fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.